Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul. Saya dari kelas PTI kelas sore. Saya akan mengerjakan UAS dari pemrograman framework. Pertama-tama kita nyalakan dulu SAM, tentunya apa aja, dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam PHP. Setelah kita nyalakan SAM, kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita buat database baru dengan beberapa isi di dalamnya seperti angkatan, ada dosen, ada kelas, mahasiswa, matkul, dan beberapa lainnya. Untuk ini saya sudah membuatnya ya, karena saya lupa merekam, jadi saya hanya menjelaskan proses-proses singkatnya. Pertama ada angkatan, isinya seperti ini, ID dengan auto increment, tahun, pembuatan, dan tentunya pembaharuan. Setelah itu ada tabel dosen yang isinya itu ya ID, user ID, nama, nomor handphone, dan pembuatan. Ini sama, ada auto increment-nya. Untuk tipikal jenisnya ada integer, varchar, dan timestamp. Untuk waktu ya. Terus kemudian ada kelas. Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada berisi ID, nama, dan tentunya sama pembuatan serta pembaharuan. Kemudian ada mahasiswa, agak panjang, mahasiswa berisi 9 tabel dengan ID, user ID, nomor induk, NIM, nama, kelas, ID, angkatan, phone. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya lupa untuk merekam layar ketika proses pembuatan. Di lain sisi juga ada ketakutan ketika saya di tengah jalan tidak bisa menyelesaikan. Maka saya memutuskan untuk merekam ketika sudah jadi. Ya, ini ada tabel mata kuliah. Terus ada juga tabel migrasi. Terus ada modul. Isinya seperti ini. Serta password, reset. Kemudian ada indeks. Kemudian ada role user. Kemudian ada user. Ini user ini ketika login akan keluar nanti. Kemudian setelah ini kita pindah ke pembuatan codingan dari websitenya untuk isi. Ya, pada profile Blade kita membuat untuk profilnya ya. Ini desain lanjutan setelah kita membuat database. Ya, kita mulai dari kontainer. Ini untuk layoutnya. Kemudian kita masukkan perintah-perintah seperti di atas. Ini ada panel body. Codingannya seperti ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan, bisa langsung dilihat secara sesama. Memang agak panjang. Ini untuk masukkan nama mahasiswa, ini form namanya.
bentuk-bentuknya. Ini untuk desain mulai dari besar kecil, mulai dari mungkin ketentuan-ketentuan seperti dashboard yang harus angka atau itu bisa dilakukan pada fase ini ya. Masukkan seperti ini. Kemudian kita membuat home blade. Ini adalah untuk home, rumah tampilan awal yang isinya mungkin lebih sedikit. Seperti ini, layout hanya sedikit, berisi modul. Sepertinya ada file yang harus saya buka juga di sini sebentar. File, open file. Di bagian yang mana ya, sebentar ya. Benar Bapak, mohon maaf saya agak lupa karena proses perekaman dan pembuatan berbeda. Sepertinya saya salah membuka dalam modul di bagian yang database, bukan konfigurasi isinya harusnya itu yang berisikan apa itu. Nah, bukan yang ini Pak, mohon maaf. Konsol konfigurasi dan di bagian set bootstrap. Ini ada file bootstrapnya, saya tidak membuat juga, cuman views. Nah, ini seharusnya seperti ini. Harusnya yang ini. Kita buat yang ini untuk bagian yang dosen. Ini daftar dosen, meliputi daftar dosen, tambah dosen, fitur-fiturnya, email. Kemudian ada juga nomor HP dan lain-lainnya. Pastikan semua tersusun sama seperti apa yang kita buat ketika membuat database tadi ya. Ini ada nama dosen, email, nomor telepon, pastikan sama. Jika database dan file bentuk coding ini berbeda, bisa dipastikan ketika di run tidak akan sesuai apa yang kita harapkan. Dan kita bisa buka lagi file yang lain. Ini untuk dosen ya. Ini yang kelas. Kita membuat yang desain kelas. Di dalamnya meliputi angkatan, terus ada form action, and if, ada tahun, ya seperti ini. Agak panjang. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak, ketika proses pembuatan saya tidak merekam karena saya pikir bentuknya bakal file. Kemudian ada juga mahasiswa. Ini ada file edit untuk mahasiswa. Isinya nama, nomor induk, dipastikan lagi
untuk pembuatan dalam ini harus sama seperti database apa yang kita buat. Ya, ada juga file, kita harus membuat ini juga sih, index. Setelah edit kita harus index. Ini untuk base utamanya, untuk form mahasiswa ya. Berisi daftar, tambahkan ya beberapa fitur seperti ini. Kemudian dan yang terakhir ada lagi modul. Modulnya ada 3, kita buka secara bersamaan aja. Ya, modul ini edit, ini index. Ini bagian yang berbeda ya. Ini file editnya lebih sedikit untuk bagian yang terakhir ini. Ini indeksnya. Ya kurang lebih itu, dan juga ada bootstrap yang kita memakai bootstrap untuk konektivitas antar ini. Setelah file coding ini kita buat, kita bisa masuk ke proses selanjutnya. Ya, setelah kita membuat codingnya, kita langsung sambungkan saja database kita ke website dengan cara saya menyontoh modul pada e-learning yang sudah diberikan sebelumnya dengan cara memasukkan PHP Artisan Serve. Caranya kita masuk ke dalam file C atau lokasi di mana kita telah membuat tadi modulnya ya, berupa beserta database. Kita masuk ke modulnya, filenya. Ya, di tempat saya ini harusnya SAM, htdoc di SAM. Dan berhubung saya filenya di C, di new 2, akhirnya saya masukkan seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan ke PHP-nya, terus kita masukkan PHP Artisan Serve dan akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah Laravel Development Server-nya untuk kita bisa akses ya. Ini kita tinggal copy dan kita akan masukkan nanti pada Chrome. Setelah kita copy ya kita menuju ke Chrome. Setelah kita mendapatkan alamatnya, kita bisa akses langsung dengan cara masukkan saja ya alamat yang sudah keluar pada PHP Artisan Serve tadi. Ya, kita langsung bisa ke tempat di mana lokasinya ya. Ini bisa logout. Ketika masuk tinggal masukkan lagi. Untuk passwordnya dan emailnya bisa kita lihat di modul yang kita lihat tadi. Untuk fiturnya sudah lengkap. Ada modul di sini. Saya sudah menambahkan modul framework. Kalau mau membuat bisa, atau kita buat baru ya, AI, kecerdasan buatan. Contoh AI, kita buat direktorinya, akan keluar dan kita bisa mengisi modul. Nah, ini ada link uploadnya. Misal kita upload, nah ini langsung terkoneksi ya ke dalam laptop. Dengan seperti ini bisa terlihat ini terkoneksi ya. Setelah itu kita coba yang lain, dosen.
Dosen sudah saya tambahkan, ini contoh Pak Pandu Gridaya untuk penambahan dosen. Contoh nama siapa ya? Bapak Wisnu. Email wisnu@gmail.com. Ya, bisa. Artinya database sudah terkoneksi dan bisa menjalankan ya. Nah, ini ada mahasiswa, saya sudah menambahkan diri saya sendiri. Kemudian saya tambahkan lagi, coba kita masukkan nama Citra. Nomor induknya 20.003.6778. Misal citra@gmail.com. Angkatannya kita buat, masukkan kelas juga, kelas 3 misalnya 3A gitu, tambahkan. Apakah bisa? Ya, data langsung terhubung, berarti itu menandakan bahwa data yang kita buat, database tadi bisa. Untuk kelas dan angkatan bisa kita lihat, ini juga bisa menambahkan fitur tambah. Untuk fieldnya tahun 2022 ya, coba ya. Ya, bisa. Saya kira itu yang setelah saya sampaikan untuk penyerahan tugas akhir, pembuatan tugas akhir di mata kuliah pemrograman framework. Sekian dari saya Muhammad Cahyo Nugroho, G20 G231 20 0115, telah membuat atau menyelesaikan tugas akhir framework. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.